Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada pagi Anda memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 5 September 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi seputar Sumatera Utara dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi siang ini diawali dari petugas Bareskrim Polri dan Subdit 4 Tipiter Direktorat Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menggerebek gudang BBM solar ilegal di kawasan Aloha, Jalan Komodor Laut Yos Sudarso, Medan Labuhan, Kota Medan. Tim gabungan Bareskrim dan Polda Sumatera Utara dalam penggerebekan gudang tersebut berhasil mengamankan 18 ton BBM jenis solar bersubsidi dalam 18 baby tank dan 12 baby tank kosong serta 2 mesin pompa beserta selang. Selain itu juga menemukan 1 truk box warna kuning, 1 mobil box dimodifikasi, 1 mobil box warna putih, 1 bandel catatan. Dalam aksinya pelaku memodifikasi kendaraannya untuk membeli BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum. Awalnya tim gabungan mengamankan 11 orang terduga pelaku dan penyidik menetapkan 4 orang tersangka berinisial YP, APH, CHS, dan K. Petugas juga mengamankan 2 terduga pelaku diantaranya sebagai pemilik barang berinisial W dan A sebagai penjaga gudang. Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara AKBP Denny Kurniawan mengatakan tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sumut menggerebek lokasi penyalahgunaan bahan bakar minyak dan menyita 18 ton BBM solar ilegal. Dan kemudian mengamankan beberapa orang yang diduga sebagai tersangka pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Terkait dengan hal ini, untuk proses hukumnya ya, sudah kita akan dilaksanakan oleh penyidik dari Bareskrim Polri dan 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu saudara YP, saudara APH, saudara CHS, dan saudara K. Itu nanti akan kita bawa ke Jakarta untuk dilakukan pendalaman. Untuk penyidikan selanjutnya, keempat tersangka akan dibawa ke Mabes Polri dan sebuah barang bukti sudah dibawa ke Polda Sumut. Saat ini gudang penimbunan BBM jenis solar telah diberi garis polisi serta petugas gabungan akan mengejar pemilik gudang BBM tersebut. Pemirsa, puluhan massa yang tergabung dalam Forum Konservasi Orangutan Sumatera menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Massa menilai vonis mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin angin sangat ringan. Satu orang pengunjuk rasa dengan memakai kostum orangutan besar mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Senin siang. Pengunjuk rasa ini masuk ke ruangan pelayanan terpadu satu pintu untuk memberikan surat permohonan banding sebagai bentuk aksi protes kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang sudah memberikan keringanan hukuman kepada terbit rencana perangin angin. Tersangka kepemilikan ilegal satwa liar dilindungi. Sebelumnya terdakwa mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin angin dituntut 10 bulan penjara, namun kini menjadi 2 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Hal ini menurut mereka tidak sebanding atas hukuman yang diberikan kepada mantan seorang pejabat publik atau kepala daerah. Setelah masuk ke dalam gedung Kejatisu, pengunjuk rasa ini juga melakukan teatrikal di pinggir jalan agar pengendara yang melintas melihat apa yang terjadi. Koordinator aksi Indra merasa prihatin atas perbuatan mantan kepala daerah tersebut. Indra menyebut sebagai pejabat publik seharusnya terbit paham betul dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun dilanggar. Baginya pelaku penggiat konservasi baru kali ini kepemilikan ilegal satwa liar yakni kepala daerah dihukum. Sehingga para penggiat sangat apresiasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah melakukan proses hukum terhadap seorang bupati. Jadi kita mendorong hari ini kepada Kejaksaan Negeri
Langkat untuk bisa mengajukan banding atas putusan hakim sebelumnya. Karena menurut kita belum ada prinsip keadilan dan untuk memberikan efek jerah terhadap pelaku. Ini mungkin menjadi contoh pertama karena setahu kami dari pengalaman kita sebagai penggiat konservasi, baru kali ini kepemilikan satwa ilegal oleh pejabat publik itu yang diproses sampai ke proses hukum. Pemirsa, pasca demo blokir jalan, perwakilan warga desa Paya Perupu, Kecamatan Tanjung Pura dipanggil ke DPRD Kabupaten Langkat sekaligus mengikuti rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait. Rapat dengar pendapat DPRD Kabupaten Langkat ini dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Doni Seta. DPRD Kabupaten Langkat juga turut mengundang Dinas Perhubungan Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat, Satpol PP, serta Dinas Perizinan, Kepala Desa, Camat, dan PT HKI selaku pihak pembangunan jalan tol. Ratusan warga desa merasa kesal akibat pembangunan jalan tol seluruh akses jalan di Kabupaten Langkat, khususnya yang berada di Kecamatan Padang, Kecamatan Batang Serangan, dan Tanjung Pura menjadi rusak parah. Rusaknya jalan ini disebabkan melintasnya truk over kapasitas, baik muatan material tanah timbun maupun hasil panen sawit perusahaan swasta. Karena kesal tidak adanya perbaikan, akhirnya ratusan warga desa Paya Perupu, Kecamatan Tanjung Pura memblokir jalan masuk menuju akses proyek pembangunan jalan tol. Humas PT HKI Alvin Sinaga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat akibat kerusakan jalan tersebut. Daripada masyarakat kemarin desa Paya Perupu terhadap kerusakan jalan yang ada di situ, kami dari HKI sebelumnya meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat atas terganggunya aktivitas mereka daripada kegiatan kami. Pelaksana tugas Camat Padang Tualang M. Izwandi berharap agar jalan yang rusak segera diperbaiki sehingga aktivitas masyarakat tidak terganggu. Kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk jalan dari mulai kantor camat menuju simpang Polsek Padang Tualang seperti yang sudah disampaikan sebelumnya itu akan diaspal setelah pekerjaan jalan tol selesai. Mudah-mudahan hal ini dapat terrealisasi karena masyarakat kami di Kecamatan Padang Tualang sangat menunggu dan berharap sekali jalan yang sudah rusak ini dapat kembali di hotmix. Setelah mendengarkan masing-masing keluhan masyarakat dan instansi terkait, akhirnya pimpinan DPRD Kabupaten Langkat menyarankan kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan sidak terkait truk yang melebihi tonase dan mobilitas material galian. Pemirsa, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia menilai permasalahan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas di Sumatera Utara masih sangat memprihatinkan. Hal ini menurut Irjen Pol Agung Setia karena kurangnya kesadaran terhadap peraturan berlalu lintas dan kepatuhan para pengguna jalan masih sangat rendah. Kapolda Sumut menjelaskan berdasarkan data sepanjang 2023 telah terjadi 91.841 kasus pelanggaran lalu lintas, diantaranya tilang etel statis sebanyak 5.282 orang, tilang etel mobile sebanyak 1.292 orang, tilang di tempat sebanyak 1.443 orang, kemudian teguran sebanyak 83.824 orang. Kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.855 kasus, meninggal dunia 884 orang, luka berat 1.246 orang, dan luka ringan 4.545 orang. Untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi pengendara, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara menggelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Zebra 2023. Operasi Zebra Toba 2023 diawali apel gelar pasukan yang dipimpin langsung Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia di lapangan KS Tubun Mapoldasu pada Senin pagi.
Apel yang dihadiri oleh seluruh pejabat Polda bersama TNI dan Dinas Perhubungan ini juga ditandai dengan penyematan pita oleh Kapolda. Kapolda Sumut mengatakan operasi Zebra bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang tata cara berlalu lintas di jalan raya dengan baik sekaligus membentuk karakter disiplin berlalu lintas. Melalui operasi ini kita harapkan kita mampu menciptakan satu situasi kondisi yang kondusif menjelang perhelatan pemilu 2024. Kita berharap melalui perubahan perilaku kita yang semakin baik di jalan raya akan mendorong juga bagaimana perilaku kita sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang paling baik. Kita harus berempati, kita harus hormati norma, kita harus hormati hukum, dan kita harus laksanakan segala aturan yang berlaku bagi kita dalam berlalu lintas. Operasi yang berlangsung mulai 4 hingga 17 September 2023 diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara di jalan raya. Pemirsa, apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Zebra Toba 2023 dilaksanakan di halaman Mapolres Serdang Bedagai, bertujuan untuk menertibkan pengendara kendaraan bermotor agar tertib berlalu lintas. Kapolres Sergai AKBP Oksi Yuda sebagai pimpinan apel menyampaikan bahwa Operasi Zebra Toba 2023 yang berlangsung selama 14 hari ini lebih mengedepankan edukatif dan persuasif serta humanis, didukung penegakan hukum secara elektronik dan tilang di tempat serta teguran yang humanis bagi pelanggar lalu lintas. Ada 8 sasaran prioritas pelanggaran yang humanis dilakukan, yaitu pengemudi yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari 1 orang, tidak menggunakan helm SNI dan safety belt, pengemudi dalam pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batasan kecepatan, dan pengendara memakai knalpot brong. Sementara Wakil Bupati Sergai Adlin Yusri Tambunan mendukung penuh kegiatan Operasi Zebra Toba ini dengan harapan mampu menekan angka kecelakaan dan menertibkan pengendara untuk patuh berlalu lintas. Kegiatan pagi hari ini yang mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan manfaat khususnya di Kabupaten Bedagai dalam tertib berlalu lintas, dan kami harapkan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik, dan tentu kami akan mendukung sepenuh hati apa yang bisa kami dukung untuk suksesnya kegiatan kita pada pagi hari ini. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara menyapa konsumen dengan membagikan beragam promo untuk pembelian BBM non-subsidi dan hadiah menarik lainnya. Hari Pelanggan Nasional Pertamina Patra Niaga Sumbagut memberi kejutan hadiah menarik kepada masyarakat pengguna produk Pertamina di SPBU Jalan Haji Adabalik Medan Kebarin hingga akhir September 2023 dengan bertransaksi melalui aplikasi Buy Pertamina. Untuk menyemarakkan Hari Pelanggan Nasional, Pertamina menghadirkan uji emisi gratis, oli gratis, dan memberikan bibit tanaman di sejumlah SPBU daerah Sumatera Utara. Dalam upaya mendukung pemerintah mengatasi pencemaran udara di perkotaan, Pertamina memiliki produk ramah lingkungan, termasuk BBM dan oli mesin. Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Freddy Anwar mengatakan pemberian promo dan hadiah menarik lainnya di Hari Pelanggan Nasional sebagai edukasi kepada pelanggan untuk menggunakan produk berkualitas dan ramah lingkungan dari Pertamina. Kesempatan dengan Hari Pelanggan Nasional, sehingga tentu wajarlah Pertamina ya sebagai salah satu BUMN yang melayani masyarakat banyak memberikan apresiasi kepada para pelanggannya. Kita kita kolaborasikan untuk dalam rangka kita mencoba untuk menawarkan produk yang ramah lingkungan. Jadi kan ada Turbo, Pertamax, ada Fast and Eco Green. Ini merupakan model produk-produk kita yang ramah lingkungan. Jadi semua kita kolaborasikan sehingga tujuan tadi untuk menurunkan emisi
itu bisa tercapai. Salah seorang warga Galen Siahaan mengatakan keseharian dalam mengendarai sepeda motornya selalu menggunakan BBM Pertamax. Hal tersebut dilakukan selain memiliki tarikan dan mesin sepeda motornya lebih prima saat berkendara, juga ramah lingkungan. Udah berapa lama memakai Pertamax, Bang? Dari pertama ngambil kereta, keluar kereta, udah pakai Pertamax. Dari awal memang udah pakai Pertamax. Yang Abang rasa? Yang saya rasakan ya senang, gembira, happy lah. Ya, jaya terus lah Pertamina, itu aja. Bang. Diharapkan masyarakat untuk memanfaatkan produk Pertamina merupakan hasil karya anak bangsa yang ramah lingkungan menuju Indonesia maju. Pemirsa, guna mengantisipasi kenaikan harga beras yang sudah melebihi harga eceran tertinggi, pemerintah melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Bulog Sumut melakukan pasar murah dan pasar keliling di berbagai tempat. Pasar keliling dan pasar murah ini secara terus-menerus dilakukan pemerintah guna menjamin masyarakat untuk memperoleh beras dengan harga yang normal. Kabid Perindak Propsu Sujatmiko mengatakan untuk memastikan harga beras tidak melebihi eceran tertinggi, Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Utara melakukan pantauan dan sidak ke pasar tradisional guna memastikan para pedagang tidak menjual harga beras di atas harga eceran tertinggi. Sujatmiko usai dialog di TVRI membahas upaya pemerintah dalam stabilitas harga beras, mengaku Dinas Perindak dan pihak terkait selalu memastikan tidak ada pedagang yang berspekulasi karena hal itu dapat memicu kenaikan harga beras. Dikatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena pemerintah melalui Disperindak dan pihak lainnya akan selalu hadir untuk masyarakat menyediakan beras dengan harga normal dan di bawah harga eceran tertinggi. Kerjasama dengan Bulog ya, untuk Bulog dapat menggelontorkan ya berasnya ke masyarakat. Karena harga beras petani memang itu lebih tinggi ketimbang harga Bulog. Nah, untuk itu Bulog kita harapkan, dan tadi sebagai informasi bahwasanya Bulog sudah melakukan pasar keliling ya. Jadi masyarakat sudah dapat menjangkau harga beras Bulog itu sendiri. Pimpinan wilayah Bulog Sumut Arif Mandu menyampaikan stok beras di Sumut aman hingga akhir tahun 2023. Dikatakan untuk membantu masyarakat keluarga penerima manfaat yang sudah didata, pemerintah mulai bulan September hingga November akan menerima bantuan beras. Hal ini diyakini dapat mengatasi kenaikan harga beras karena kebutuhan beras untuk masyarakat KPM sudah disediakan pemerintah. Terkait pasar keliling, Bulog siap melayani permintaan dari para mitra baik perusahaan daerah pasar dan Disperindak. Kendaraan dan yang operasional lapangan dari PD Pasar, kami Bulog menyiapkan komoditinya. Dan setiap hari pasar keliling tiap hari jalan, dan itu akan mengelilingi semua kecamatan ya yang ada di Kota Medan. Tiap hari pindah-pindah kelurahan, dan memang lebih prioritas ke kelurahan di mana masyarakat banyak yang memang membutuhkan. Jadi ada skala-skala prioritas yang didahulukan. Pemirsa, peningkatan kualitas layanan turut meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berobat ke puskesmas. Saat ini keberadaan puskesmas tidak hanya melayani masyarakat dengan keluhan sakit, namun juga melayani konsultasi berkaitan dengan kesehatan dan gizi. Saat ini animo masyarakat mendatangi puskesmas mengalami peningkatan dalam memeriksakan kesehatannya. Seperti halnya di Puskesmas Glugur Kota, minat masyarakat untuk berobat ke puskesmas cukup tinggi terlihat dari jumlah pasien yang datang setiap harinya. Kepala UPT Puskesmas Glugur Kota, Dr. Gigi Toji Hamonangan Nasution mengatakan masyarakat yang memeriksakan kesehatannya meningkat dengan berbagai keluhan diantaranya batuk dan infeksi pernapasan atau ISPA. Menurutnya tingginya masyarakat yang berobat ke puskesmas karena layanan di puskesmas sudah semakin baik.
Puskesmas di Glugur Kota terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat dengan membangun sarana dan prasarana pendukung lainnya. Di Puskesmas Glugur Kota ini kunjungan perharinya itu sekitar 50 sampai 100 pasien. Kurang lebihnya lebih sering di sekitar 70-an pasien per hari. Penyakit yang kunjungan terbesar ke Puskesmas Glugur Kota ini seperti diabetes, kemudian hipertensi, sama ISPA, infeksi saluran pernapasan atas. Kalau program-program yang ke masyarakat itu kita tetap lakukan setiap harinya, Bu, di mana kita selain melakukan penyuluhan di dalam puskesmas, di dalam gedung seperti di puskesmas ini, juga kita melakukan penyuluhan-penyuluhan di lapangan. Salah seorang pasien yang sedang berobat di Puskesmas Glugur Kota, Bega Astrita, mengatakan layanan di Puskesmas Glugur Kota sudah cukup baik, termasuk fasilitas dan layanan para bidan dan dokternya. Saya minta rujukan dari sini karena mungkin dokter spesialis belum ada. Cuma di sini pelayanannya cepat, bagus dan tepat. Sakit apa dong? Saya sakit psikologi, kejiwaan, ada masalah gangguan jiwa mungkin. Tapi ya biasalah namanya mama-mama. Bagus. Mereka tepat waktu, tepat kerja dan tepat obatnya biasanya, tepat sasaran. Pemirsa, generasi muda menjadi harapan suatu bangsa sehingga dibutuhkan pembinaan menjadi leader yang mampu mewujudkan Indonesia maju di segala bidang. Pembinaan diawali dengan para peserta melaksanakan paparan perjalanan dari Medan menuju Bingkawan, Sibolangit. Pada proses ini mereka diajak untuk berbaur kepada masyarakat serta membangun tingkat kepedulian. Setelah itu para peserta diajarkan bagaimana menjadi seorang calon pemimpin yang peduli, peka dan tidak apatis. Pembinaan kepemimpinan dilaksanakan dalam 3 tahap pelatihan, di antaranya penataran dasar, peningkatan penilaian pertama, dan tingkatan kedua. Kegiatan ini direalisasikan sebagai salah satu wadah anak muda Katolik yang berada di wilayah Kota Medan dan sekitarnya untuk dikader sebagai generasi yang peduli pada bangsa. Proses pembinaan ini peserta dihadapkan berbagai tantangan sehingga terbentuk dalam membangun karakter sebagai seorang pemimpin dalam diri. Dengan demikian, sebagai generasi muda harus disiapkan sebagai hal yang dapat menghambat cara berpikir mereka menjadi seorang calon kader bangsa. Pelatihan ini dimaksudkan untuk mencari kader-kader yang menjadi pemimpin-pemimpin baik saat ini maupun masa depan untuk gereja dan bangsa Indonesia kita. Pelatihan ini ada dalam 3 tahap. Yang pertama disebut latihan kepemimpinan Kristiani, lalu kemudian tahap kedua upgrading. Upgrading tingkat pratama. Latihan ini bertahap, sehingga mereka yang selesai dengan latihan kepemimpinan Kristiani yang disebut LKK, mereka diperkenankan untuk masuk ke pratama. Tapi tidak setiap orang akan diundang ke pratama. Begitu pula mereka yang selesai pratama, mereka bisa masuk ke media, tapi tidak setiap orang juga bisa masuk ke media seperti itu. Pembinaan pelatihan kepemimpinan mahasiswa diharapkan menjadi generasi muda berkarakter yang mampu memiliki inovasi gagasan pembangunan di segala bidang demi terwujudnya Indonesia maju di masa depan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang.